Selamat malam, Shalom. Suatu kebahagiaan bagi kita kalau kita boleh ada di pelatarannya malam ini lewat ibadah PWGT, di mana yang terjadwal adalah Ibu Yuliana dan Ibu Popi Umar Arismani. Kita percaya bahwa semua ini boleh terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan yang akan memimpin kita dalam ibadah ini Ibu Tirsa Saranga Tangketasik. Untuk memulai ibadah kita pada malam ini, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita angkat pujian, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita menyatakan pujian atau mazmur kita menurut Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku Dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu nelawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Keluarga Nyonya Yuliana dan keluarga Nyonya Poppy Umar Arismani dan sekalian ibu-ibu PWGT yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan malam ini kami dihimpunkan kembali dalam ibadah PWGT Jemaat Masale secara live streaming, dan mimbar pelayanan malam ini adalah keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Poppy Umar Arismanik. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini, saya pilih dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 45, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati
dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai sedemikian jauhlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang masih mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita tadi, Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, disimpulkan dalam satu tema, orang yang percaya selalu mengampuni. Orang yang percaya selalu mengampuni. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengetahui persis cerita pada ayat dan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, padahal ketika itu Yusuf ditugaskan oleh ayahnya ke Dotan untuk melihat saudara-saudaranya, bagaimana keadaan mereka dan bagaimana juga keadaan ternak mereka. Tetapi oleh saudara-saudaranya mereka menjual Yusuf. Tentu saja peristiwa itu tidak akan terlupakan baik oleh Yusuf maupun oleh saudara-saudaranya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang kadang-kadang akan membalaskan yang jahat kepada para pelaku kejahatan, bahkan berkehendak agar para pelaku kejahatan itu segera dihukum lebih berat lagi, sampai mereka yang menjadi korban merasa puas dengan hukuman kepada para pelaku. Banyak orang tidak sanggup untuk memaafkan para pelaku kejahatan ketika merasakan kesakitan yang sangat. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin
bagi saudara-saudaranya. Itu sebabnya ketika beberapa kali Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwa berkas-berkas gandum Yusuf tegak, sedangkan berkas-berkas saudaranya tidak seperti berkas Yusuf. Itu adalah pertanda bahwa Tuhan telah memilih Yusuf. Dan ini merupakan sesuatu bagi Yusuf bahwa Allah itu mempersiapkan segalanya, sekalipun caranya itu tidak seperti yang diinginkan Yusuf. Juga kita meyakinkan bahwa sebetulnya Yusuf merasa betapa kecewa dengan sikap saudara-saudaranya ini. Ketika Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar di Midian untuk dibawa ke Mesir. Tetapi orang yang percaya tidak akan melihat sepintas saja setiap peristiwa yang dialami orang yang percaya. Melihat setiap peristiwa kehadiran Allah selalu ada di sana. Baik peristiwa yang menyakitkan, Tuhan pun ada di sana. Baik peristiwa yang membuat kita terjepit dan terbeban, Tuhan juga ada di sana. Dan Tuhan menyertai setiap orang yang dipilihnya. Tuhan akan senantiasa menuntun umatnya sampai ke tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki Yusuf menjadi pemimpin. Itu sebabnya sekalipun prosesnya seperti sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat menjengkelkan dan menimbulkan amarah, sebagaimana Yusuf yang menerima perlakuan dijual sehingga menjadi budak di Mesir. Tetapi itulah cara Allah, bagaimana Dia memperkenalkan kekuasaannya, rancangannya, bahwa ketika Tuhan berbuat, tidak seorang pun akan membatalkannya. Ketika Tuhan berbuat, tidak seorang pun akan membatalkannya. Ketika Tuhan telah memilih, tidak seorang pun yang mampu mengubahnya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah cara Tuhan sehingga orang yang dipilih itu diberikan anugerah menjadi orang yang memuliakan Allah, yang hidupnya menatap kepada Allah, sehingga melihat setiap peristiwa itu merupakan rancangan Allah di dalam hidupnya. Orang yang melihat di dalam hidupnya rancangan Allah yang besar, yang percaya kepada Allah, maka sesuatu yang menyakitkan itu dianggapnya merupakan sesuatu pekerjaan dari Allah. Dalam ayat 5 pembacaan kita, di dalam ayat ini dikatakan oleh Yusuf, "Jangan kamu bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu telah menjual aku, sebab itu sebenarnya adalah rancangan Allah." Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita pernah mendengarkan ilustrasi atau cerita tentang lebah dan lalat. Dikatakan bahwa mata lebah itu selalu melihat bunga yang cantik dan mencari madu yang manis. Tetapi lalat, dia selalu mencari yang kotor-kotor saja. Lalat pun sekalipun diberikan yang baik ataupun diberikan bunga, dia tidak akan mau hinggap di sana. Dia hanya akan mencari kotoran-kotoran saja. Itulah lalat. Tetapi sebaliknya lebah selalu hinggap di bunga-bunga yang indah dan mencari madu. Banyak orang mengatakan, jadilah seperti lebah, carilah yang indah, jangan seperti lalat mencari yang kotor.
dan yang tidak baik. Yusuf juga demikian. Dia tidak melihat segala kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak melihat kejahatan saudara-saudaranya, bahwa kejahatan itu harus dibalaskan. Tetapi dia melihat sisi positif, sisi yang baik, bahwa itu semua adalah rancangan Allah. Itu adalah semua kehendak Allah. Allah mampu mengubah dari yang jahat menjadi yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha memahami sikap Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Allah. Semakin besar jabatannya, semakin kasih kepada sesamanya. Semakin banyak kekuasaan yang diperolehnya, justru semakin dia melayani dengan sungguh-sungguh. Orang yang dipilih Tuhan memikirkan bahwa dia harus menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberikan kita kekayaan agar kita dapat saling berbagi sekapul mungkin banyak orang yang pernah menyakitkan kita, pernah menyepelekan kita, pernah seolah-olah melakukan penghinaan kepada kita. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bersama Ibu Yuliana dan Ibu Popi dan keluarga, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Sambil menyerahkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ibu Yuliana dan Ibu Popi Umar Arismani, serta ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat
Kita akan mendukung keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Poppy Umar Aris Manik. Juga kita akan mendukung dalam doa keluarga Ibu Poppy bersama dengan suami senantiasa merasakan berkat dan kasih sayang Tuhan dalam menjalani masa tua. Anak-anak kekasih Olivia di Bintaro dalam rumah tangganya dan dalam pekerjaannya. Juga suami Olivia dalam pelayanan di GKI Bintaro, serta cucu terkasih dalam pertumbuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, patutlah kami senantiasa mengucap syukur kepadamu karena betapa besar kebaikan, kemurahan, dan setiamu kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini. Ya Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mau hidup mengasihi dan mengampuni sesama kami. Sama seperti sikap Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya walau sangat membenci Yusuf. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu lewat ibadah PWGT saat ini. Keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Poppy Umar Aris Manik boleh menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai dan dikelola secara baik di tengah-tengah persekutuan PWGT Jemaat Masaleh dan yang masih ada pada keluarga Ibu Yuliana dan Ibu Poppy. Tuhan senantiasa memberkati dan biarlah berkat-berkat-Mu itu dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mohonkan berkat-Mu secara khusus bagi keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Poppy Umar Aris Manik. Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan dalam berbagai hal yang mereka boleh kerjakan dan lakukan dalam kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, secara khusus juga ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, suami dari Ibu Poppy bersama Ibu Poppy yang senantiasa merasakan berkat dan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Sehingga di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, mereka senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan sorga. Juga kami berdoa Tuhan buat anak kekasih kami Olivia bersama suami yang ada di Bintaro dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Kiranya diberkati Tuhan, diberi kesehatan dan kekuatan, serta kemampuan mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga mendoakan cucu yang dalam masa pertumbuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan agar dapat bertumbuh sehat, kuat, dan senantiasa mendapatkan pengenalan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat ya Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia di Jemaat Masaleh di sini. Kami berdoa buat orang tua kami ini yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati mereka, memeliharakan kehidupan mereka, supaya di masa lansia ini mereka tetap memiliki kasih yang penuh damai sejahtera Tuhan. Tetap mensyukuri kasih karunia yang tetap nyata mewarnai hidup mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Engkau ya Tuhan memberkati para medis, keluarga untuk merawat mereka dengan baik. Biarlah setiap tindakan medis yang mereka terima menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa buat orang tua
saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Dan kami tetap berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang dalam duka cita, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan menghibur mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, kami yang boleh mengikuti ibadah PWGT, baik di rumah secara live streaming maupun di gereja. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam tugas pekerjaan kami, dalam pelayanan kami masing-masing. Dan kami yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah PWGT malam ini, baik itu sebagai pelayan firman, liturgis, pianis, dan tim multimedia, berkati kami ya Tuhan. Biarlah semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan, apapun rencana-rencana kami ya Tuhan, biarlah Tuhan mendahulinya sehingga apapun yang akan kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa permohonan, ungkapan syukur dan syafaat kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, salam dan damai sejahtera, perantaraan Roh Allah yang kudus akan memberkati, mengasihi, melindungi kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah PWGT pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Tirsa Sarangat Tangketasik yang sudah melayani kita dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu, tetap diberi kuat dan sehat bersama keluarga. Amin. Diucapkan terima kasih kepada seksi ibadah dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.